يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روح العزيزة فداك روح العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روح العزيزة فداك روح العزيزة فداك. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, kita berjumpa dalam sambungan kajian Tajul Arus Al-Hawi fi Tahdhibin Nufus lil Imam Ibn Athaillah Sakandari. Kita sambung kajian selanjutnya, yaitu ya Abdullah ya Abdullah dinuka huwa ra'su malik, ya, agamamu adalah ra'su malik, modalmu, ya, agama itu modal. Maka fasghil lisanak bi dzikrihi wa qalbak bi mahabbati wa jawarihak bi khidmati. Kemudian wa ahris wujudak bil makhawib hatta tuhyil bidhara fayambut. Wa man amila fi qalbihi kama ya'malu fallahu fi ardihi anara qalbah. Misaluka misalu rajulain ishtaraya ardan qiyasan wahida fa akhadhaha al-wahidu fa naqaha min asy-syauqi wal hasis wal hashish wa ajra biha wa ujriya biha al-ma, ya, wa bidhraha fa nabatat wa jana minha wa antafa'a biha fa hadza kaman nasha'a fi ta'atik wa qadish taraqat anwaru qalbi. Wahai Abdullah, agamamu adalah modalmu, maka sibukkan lidahmu dengan zikir. Artinya modal ini mesti dikelola mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, ketika kita beragama, mempercayai Allah, karena agama itu adalah akidah dan ibadah. Dan itulah modalnya. Ketika kita melakukan atas dasar keyakinan akidah, maka apa yang kita lakukan itu akan mencapai keuntungan-keuntungan. Ya. Nah, maka agama itu modal. Nah, maka sibukkanlah lidahmu dengan zikir kepada Allah dan hatimu dengan cinta. Anggota tubuhmu dengan khidmat kepada Allah. Lidah terus sibuk dengan Allah, hati dengan mencintai Allah, dan anggota tubuh dengan khidmah, dengan ibadah. Dan tanamlah wujudmu kepada wujudmu bil makhawib, dengan rasa takut. Tanamkan di dalam wujud diri ini rasa takut, sehingga engkau dapat menghidupkan benih, dan kemudian benih itu tumbuh. Maka barang siapa yang beramal di dalam hatinya sebagaimana petani bekerja di tanahnya, maka dia akan menyinari hatinya. Lihat petani, ya, tanah dibajak dulu, kemudian dikasih baja dulu, dikasih apa, Allahumma sholli,
pupuk dulu, dan setelah itu dicangkul, ditanamkan bibit, dan terus dipelihara. Kalau seperti itu dalam beramal, maka akan menyinari hati. Maka perumpamaan kamu dalam hal seperti tadi itu seperti ada dua orang, keduanya membeli satu tanah dalam satu ukuran. Maka tanah 1 hektar misalnya, dua orang beli 1 hektar. Yang satu mulai mengambilnya, membersihkannya, yang satu membersihkannya dari duri-duri dan ilalang-ilalang. Kemudian disirami air, ditebarkan benih-benih, maka tumbuh. Dan kemudian memetik hasilnya dan mendapat manfaat dengannya. Maka ini sama seperti orang yang tumbuh hidup dalam penuh ketaatan. Betul-betul cahaya hatinya telah bersinar. Wa ammal akhiratu fa innahu ahmalaha hatta nabata fiha asyauq wal hashish. Wa baqiyat ma'wa lil afa'i wal hayat fa hadha qad azlama qalbahu bil ma'asi. Wa ammal akhir, bukan wa ammal akhirat. Adapun yang lain mengabaikannya. Ya. Maaf. Tadi perumpamaannya ada dua orang membeli tanah, ya, ukurannya sama, gitu, ukurannya sama. Yang satu, saya tak terbaca. Yang satu membersihkannya dari ilalang, dari yang rumput-rumput itu, dan disirami air, kemudian tumbuh, memetik hasilnya, mendapatkan manfaatnya. Inilah seperti orang taat, maka cahayanya bersinar. Tapi yang lain, dia mengabaikan tanah itu, sehingga tumbuhlah di dalam tanah itu, ya, ilalang-ilalang, rumputan, bahkan tanah itu menjadi atau sarang ular. Artinya bahwa dia telah membuat hatinya gelap dengan sebab maksiat. Idza hadartal majlis wa kharajta ilal mukhalafati wal ghafalat fa iyyaka an taqula madza yufidu huduri. Ya. Jika engkau telah hadir majlis ilmu, majlis zikir, tetapi Pak, terganggu Pak, ada apa tuh? Taib. Jika engkau keluar majlis, hadir majlis, ya, tapi kemudian engkau keluar melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, ya. Dan melakukan kelalaian-kelalaian, maka kamu jangan mengatakan bahwa apa gunanya aku hadir di majelis seperti ini saja. Kan banyak orang, aku sholat seperti ini aja, aku hadir ngaji seperti ini aja. Ya, karena dia menyangka bahwa apabila dia hadir di majelis, kemudian sudah, dia tidak ada upaya apa-apa, ya, dan dia berubah menjadi orang baik. Atau dia maksiat, dia lalai, lalu dia mengatakan, ya kayaknya majelis nggak berguna Pak untukku karena aku masih maksiat, aku masih lalai, aku masih. Nah, ini tidak betul. Ya. Mestinya hadirlah.
yakunu bika baradun arba'ina sana apa turidu an yazula fi sa'atin wahid. Ya. Engkau ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kau sakit 40 tahun, apakah engkau ingin hilang dalam satu saat? Atau dalam satu hari? Ini tidak mungkin. Misalnya orang merasa saya sudah banyak maksiat, saya sudah banyak dosa, kayaknya nggak berguna lah. Ya. Saya nggak mendapat apa-apalah dari majelis. Saya orang jelek, saya orang buruk. Tidak demikian, tetapi hadirlah. Karena tidak mungkin kita melakukan dosa 40 tahun, sekali ngaji terus berubah. Tidak mungkin. Pamisaluhu kazabal. Ya, rumiya fi mawdi'in arba'ina sana afatara annahu yazulu fi sa'atin wahida. Seperti sampah, ya, zabal. Ya, dilempar di satu tempat 40 tahun. Seperti zibalah. Ya. Famisaluhu kamisl az-zabli atau zibl. Rumia dibuang tuh di satu tempat 40 tahun. Apakah kamu kira dia akan hilang dalam satu saat, dalam sekali bersih? Tidak. Faman fa'alal ma'asi wa taqallaba fil haram lawin khamasa fi sabati abkhur lam yutahhar hatta yaquda ma'allahi aqda taubah. Ya. Orang yang melakukan maksiat dan bergelimang di haram, kalau dia menenggelamkan diri di 7 lautan pun tidak suci sebetulnya. Sehingga dia mengikat tali taubat, ya, kepada Allah dengan kuat. Janabatu zahir wal batin. Artinya kita punya modal agama. Dengan adanya agama ini, maka semua yang kita lakukan menjadi baik. Ya. Lidah kita zikir, hati kita tumbuh cinta, anggota tubuh ini penuh dengan amalan-amalan, melakukan kebaikan. Di dalam tubuh diri kita juga yang kita tanam rasa takut sehingga tumbuh dan seterusnya. Itu semua ada dalam suasana kehidupan agama. Lidzahir janabatun tamna'uka min dukhuli baitih wa tilawatu kalamih walil batin janabah tamna'uka min dukhuli hadrati wa fahmi kalami. Zahir ini mempunyai janabah, junub. Ya. Yang mencegahmu masuk ke rumah Allah. Ya. Dan juga batin dan membaca Al-Quran, membaca kalamnya. Zahir kita punya junub, punya kondisi kotor yang mencegah kita masuk masjid dan baca Quran. Batin juga punya junub yang mencegah kamu untuk masuk kepada hadirah Allah dan memahami kalamnya. Wahia al-ghaflah. Junub batin itu ghaflah. Fa idza talabta an-nafsa asy-syahawat fa aljimha bilijami sara. Jika engkau meminta nafsu
Fa idza talabatin nafsu asyahawati. Ketika nafsu meminta syahwatnya, meminta apa yang diingininya, maka kekanglah fal jamha, maka kekanglah dengan kekangan agama syariat. Maka perumpamaan itu kadabah, seperti kendaraan, seperti kuda tunggangan. Idza malat lazara'a ghairuk. Ya. Idza malat, apabila tunggangan itu condong ke yang lain, ya, maka lazara'a ghairuk, maka yang lain akan menanamnya. Orang yang selainmu akan menanamnya. Ya. Apa maksudnya menanamnya itu? Atau boleh memanennya. Ya, mengambil keuntungannya. Itu. Karena seperti tunggangan itu. Faghadul basar an mailihi ilal mustahsanat. Wal qalbu an mailihi ila syahawat. Ya, nafsu artinya kalau seperti tunggangan, kalau misalnya tidak dikendalikan dengan agama, maka dia akan keluar mukhalafah dari dari jalannya, ya. Begitu juga nafsu, ya, mestinya kita tanggulangi, kita tunggangi, kita tundukkan. Kalau tidak, kalau dia condong kemari, maka nafsu itu akan dikendalikan oleh yang lain. Ya, artinya dia akan mengendalikan kamu. Nafsu dikendalikan oleh selain kamu. Artinya dia tidak tunduk kepada kamu. Ya, sama juga ya seperti kuda itu, gitu. Nah, itu sebab jangan ada yang mengendalikan nafsu kita ini, diri kita ini dari luar. Kita boleh kalah, boleh jatuh, boleh rendah diri, boleh marah, boleh putus asa oleh sebab di luar. Tapi kalau kita kendalikan diri kita, maka kita tidak ada di luar diri kita itu yang mengendalikan. Maka tundukkan pandangan mata dari kecenderungannya kepada apa-apa yang dipandang baik oleh mata. Dan tundukkan hati dari kecenderungannya kepada syahwat. Wal yakun qalbak ma'muran bi dzikrillahi ala dawam, dan jadikan hati, ya, hatimu itu subur, makmur dengan zikir Allah yang dawam. Ya, fal haqqu subhanahu ikhtara li hadratihi man yasluhu laha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk hadir kehadiratnya, keharibaannya, orang yang memang patut untuk hadir di situ. Wa man la yaslulaha ramahu lil kainat. Kalau memang tidak patut untuk berada di hadirat Allah, maka Allah akan lemparkan ke alam semesta. Pamisaluha kal abid, ya, ya'ruduna 'alal malik faman saluha lil malik izzun wa man la yasluh baqiya lir ra'yah. Ya. Sebagaimana perumpamaannya seperti hamba, mereka sodorkan hamba itu kepada raja. Maka kalau si hamba sahaya itu artinya cocok, patut untuk raja itu, maka dia akan mulia. Tetapi kalau tidak patut, maka dia kekal menjadi rakyat jelata. Wa ma ataita limautini hikmatin aw maksiatin illa wa fi unuqiq silsilatun nuraniyatun aw zulmaniyah. Ya. Tidaklah kamu mendatangkan tempat yang ada hikmah atau tempat yang ada ilmu, hikmah, kebaikan atau maksiat, melainkan di lehermu, ya,
ada mata rantai. Kalau kebaikan, hikmah itu cahaya, kalau maksiat itu rantai zulmaniyah, kegelapan. Fa in kunta la tashhaduha anta fa ghairuka yashhaduha. Kalau kamu tidak menyaksikannya, kamu, maka yang lain akan menyaksikannya. Ala tara anna syamsa yashhaduhan nasu ajma'un illa man kana a'ma. Sama, ya, apakah kau tidak melihat bahwasanya matahari semua orang menyaksikan kecuali orang yang buta? Ma faidatul ilmi illa al-amal bihi. Apa faedahnya ilmu? Tidak ada melainkan diamalkannya. Pamisaluhu, maka perumpamaannya kamalik, seperti raja. Kataba ila naibihi, ya, dia menulis untuk timbalannya, wakilnya, kitaban, surat. Fama faidatul kitab antaqra'uhu faqat. Innama al-amalu bima fi. Faidatuna al-amalu bima fi. Maka apa faedahnya tulisan? Ya, hanya kamu baca saja. Faedah kita adalah amal. Raja menulis surat, ya, kepada naibnya. Kalau tidak dilaksanakan tidak ada artinya. Begitu juga Al-Quran kita baca saja, tidak, itu ilmu. Ya, kalau tidak diamalkan maka tidak ada gunanya. Misalu man yastaghil bil amal wa laysa lahu basirah kamithlu mi'ati alfi a'ma salaku tariqan mutahayyirina fiha. Perumpamaan orang yang sibuk dengan amal tapi tidak punya mata batin itu seperti 1.000.000 orang buta berjalan di satu jalan dan dalam kebingungan di jalan itu. Falau kana fihim wahid bi ainin wahidah la tabi'ahun nas. Kalau ada di antara mereka satu orang saja, meskipun dengan punya satu mata, maka orang akan mengikutinya. Wa taraku mi'ata alfi a'ma, dan meninggalkan 1.000.000 orang buta itu. Ya, jadi mata batin atau hakikat, ya, bukan fisik, tetapi bukan apa yang ada dalam akal, tetapi apa yang ada dalam batin. Wa misalul ilmi ma tarkil amal kasyam'ah tudi'u lin-nasi bi ihraqi nafsiha. Perumpamaan ilmu, artinya orang yang punya ilmu, ya, serta dia meninggalkan amal, maka seperti lilin menyinari orang dengan membakar dirinya. Ilmun fihil ghaflah anillah al-jahlu khairun minhu. Ilmu di dalamnya kelalaian daripada Allah, maka tidak punya ilmu itu lebih baik daripadanya. Ya. Maka inilah ya, ada junub zahir, ada junub batin. Majalisun nas. Faman asmarat jawarihah faqad amtara qalbah wa lisana bidzikr. Barang siapa paman asmarat jawarihuh faqad amtara qalbah wa lisanahu bidzikri. Apabila anggota tubuhnya telah berbuah, maka, ya, dia akan menghujani hati dan lidahnya dengan zikir. Wa ainaihi bil ghad, dan kedua matanya dengan menundukkan. Wa udhunaihi bil istima'i ilal ilm, dua telinganya mendengar untuk ilmu. Wa yadaihi wa rijlaihi bissa'i ilal khairat, kedua tangan dan kedua kakinya, ya, digunakan untuk berusaha kepada kebaikan. Ya, artinya ketika orang sudah hatinya, lidahnya penuh dengan zikir, matanya ditundukkan, telinganya hanya mendengar ilmu, ya, tangannya dan kakinya hanya untuk melakukan kebaikan, itu tanda bahwa anggota tubuhnya sudah berbuah. Man aktsara mujalasati ahli hadza zaman faqad ta'arrada li ma'siyatillahi ta'ala. Barang siapa orang yang banyak sering bergaul dengan orang zaman sekarang, maka berarti dia telah menyodorkan dirinya, ya, artinya dia tertimpa maksiat, ya. Karena kebanyakan orang, ya, artinya kebanyakan itu orang tidak ingat kepada Allah. Kebanyakan orang tidak hudur
kepada Allah. Maka jika memilih kebanyakan, maka akibatnya atau sama dengan dia meletakkan dirinya di maksiat kepada Allah. Pamisaluhu kaman ja'alal hatabal yabis pinnar. Perumpamaannya seperti meletakkan atau menjadikan kayu kering itu di dekat api. Wa yuridu alla tattaqad faqad arada mahalan. Dan engkau menginginkan agar tidak terbakar, itu adalah engkau menginginkan sesuatu yang mustahil. Li'annahu qad warada, karena ada satu hadis khussa bil bala'i man arab khussa bil bala'i man arabtahu wa asha fihi man lam ya'rifhum man arafahu. Dikhususkan musibah itu kepada orang yang telah mengenal Allah. Man arafah itu. Apa ini? Khussa bil bala'i man arafathun nas. Dikhususkan dengan musibah orang yang dikenal oleh orang. Wa asya fihim, dan hidup di tengah-tengah mereka man lam ya'rifhum, orang yang tidak mengenal mereka. Parubama jalasta ghaira muttaqin, mungkin kamu duduk dengan orang yang tidak bertakwa. Wa kunta anta muttaqiyan, dan sedangkan engkau orang yang bertakwa. Faharrakaka ilal ghibah, lalu dia menggerakkanmu untuk ghibah. Wa qaharaka fi nafsik, dan memaksakan di dalam dirimu. Khussa bil bala, akan ditimpahkan bala khusus orang yang dikenal orang. Kalau orang terkenal ma'ruf itu ada musibah khusus gitu, karena kebanyakan orang itu karena kebanyakan orang itu tidak hudur kepada Allah. Maka itulah kita sering mendengar para aulia, para mursyidin, jika mulai muridnya banyak, dia sudah ketakutan. Karena makin dikenal oleh orang, maka akan ditimpakan bala khusus. Karena logikanya dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak mereka kenal. Boleh jadi kita duduk kepada orang yang tidak bertakwa, sedangkan kita takut kepada Allah, lama-lama mereka menggerakkan kamu untuk ghibah dan memaksakannya itu. Al-qalbul hasan, hati yang baik, hati yang indah. Fama kharabal qulub illa qillatul khawf. Tidak ada yang merusak hati melainkan karena sedikit rasa takut kepada Allah. Al-qalbul hasan huwa alladzi la yusghiluhu anilai hasanun. Hati yang indah adalah yang tidak disibuki dari Allah oleh keindahan apapun. In aradta shifaa'a qalbik fakhruj ila sahra'i taubah. Jika engkau ingin menyembuhkan hatimu, keluarlah ke sahra itu, ke padang taubat. Artinya taubat itu diumpamakan seperti padang yang luas. Masuk di sana, dosa apapun akan diampun. Wa hawil halak minal ghibati ilal khuduri wal hadra, dan rubahlah keadaanmu dari ghibah kepada khudur dan kepada hadra. Wal basya bazillati wal maskana, dan pakailah pakaian hina dina rendah kepada Allah. Fa innal qalba yushfi, maka hati itu akan sembuh. Walakinaka tahshu batnak wa tatafakharu bis saman, tetapi kamu memasukkan ke perutmu dan kemudian berbangga-bangga dengan gemuk. Pamisaluka kal kharub alladhi yasmanu lidzabah, alladhi yusmanu lidzabah, seperti perumpamaan kamu itu seperti kambing yang digemukkan untuk disembelih. Ala faqad zabahta nafsak wa anta la tash'ur. Wa faqad zabahat nafsuk. Ketahuilah bahwa nafsumu telah menyembelih dan kamu tidak merasa. La yafutka majlisul hikmah, maka jangan luput kamu oleh majlis hikmah walau kunta ala maksiatin, meskipun kamu masih maksiat lagi. Fala taqul, jangan berkata mal faidah fi sima'il majlis wala aqdir ala tarkil maksiyah. Apa artinya aku duduk mendengar di majlis kalau aku tidak mampu meninggalkan maksiat? Bala ala rami an yarmi fa in lam ya'khudil yauma ya'khudh ghada. Maka prinsipnya begini, maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil sesuatu itu, maka dia akan mengambil sesuatu itu. Maka seorang yang mengambil se
Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita sambung lusa ya. Karena esok kita sambung haqaiq an-tasawuf, lusa insyaallah kita sambung pula tajul arus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.